astagfirullah. Amai, Mbak. Mbak, metu, Mbak. Mbak, ya Allah, Gusti. Ya Allah. Mali. Mbak, ana wong e ora kuwi? Iki lho, Mbak. Sapa iki sing manggon kene, Mbak? Ambrol omahe. Jadi ini kondisi terkini lah, ini detik-detik rumah roboh ya, rumahnya bahkan ya Allah, rumahnya bahkan temi roboh ini. Jadi laporan terkini untuk teman-teman ya. Meron ni megang lusur. Atan ko ni Jaco. Meron ni megang lusur dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Ya Allah Gusti. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Di singkulan yang masjid. Dah naik bes-bes teman. Aduh. Di. Ya Allah Gusti. Jauh men. Selamat RT. Kero. Kada kena rumah Sapira. Astagfirullah. Roboh. Boleh, mereka suka ngambruk maning. Sangat deh. Ini teman masih jaga di sini ya. Masih kebul itu masih kebul. Masih jaga guys. Bulak-bulak ya. Masih kebul guys. Mereka suka guys. Memperhatikan sedulur ini di desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Musibah tanah bergerak. Bencana tanah bergerak kembali menjadi sorotan di wilayah Desa Padasari, yang berada di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Hingga hari ini, Sabtu tanggal 21 Februari tahun 2026, pergerakan tanah masih terjadi secara bertahap dan menyebabkan kerusakan yang semakin meluas. Retakan besar terlihat membelah permukiman warga, sebagian rumah miring, dinding roboh, dan lantai terangkat akibat tekanan dari bawah tanah yang terus bergerak. Berdasarkan data terbaru dari lapangan, jumlah rumah terdampak kini mendekati 900 unit. Dari jumlah tersebut, ratusan rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat dan tidak lagi layak huni. Sisanya mengalami kerusakan sedang hingga ringan, namun tetap berisiko jika ditempati. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, serta akses jalan desa juga mengalami retakan dan ambles di beberapa titik. Peristiwa ini bermula sejak awal Februari lalu, ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah perbukitan di sekitar desa secara terus-menerus. Kondisi tanah yang labil dan jenuh air diduga menjadi pemicu utama terjadinya pergerakan tanah. Warga mulai menyadari adanya retakan kecil di lantai rumah dan halaman. Namun dalam hitungan hari, retakan tersebut melebar dan memanjang hingga puluhan meter, bahkan menyebabkan beberapa bangunan ambruk. Situasi semakin mengkhawatirkan ketika tanah di beberapa titik dilaporkan turun beberapa sentimeter setiap harinya. Warga yang tinggal di zona paling terdampak akhirnya dievakuasi demi keselamatan. Hingga saat ini, ribuan jiwa terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman, termasuk balai desa dan tenda darurat yang telah disiapkan pemerintah. Pemerintah daerah bersama tim gabungan bergerak cepat melakukan penanganan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tegal terus melakukan pemantauan di titik-titik rawan.
Sementara itu, dukungan juga datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengirimkan bantuan logistik serta tim teknis untuk melakukan kajian geologi lebih lanjut. Petugas gabungan terlihat memasang garis pembatas di area yang dianggap berbahaya. Warga diminta tidak kembali ke rumah masing-masing sebelum ada kepastian keamanan dari tim ahli. Pemerintah juga mendirikan dapur umum dan posko kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi. Bantuan berupa makanan siap saji, air bersih, selimut, serta obat-obatan terus didistribusikan. Di lokasi pengungsian, suasana haru dan cemas masih terasa. Banyak warga yang hanya sempat menyelamatkan pakaian dan dokumen penting sebelum meninggalkan rumah mereka. Sebagian besar berharap kondisi segera stabil agar bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Namun melihat retakan tanah yang semakin melebar, kemungkinan relokasi permanen mulai menjadi opsi yang dipertimbangkan. Pemerintah setempat telah menyiapkan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak berat. Ratusan unit direncanakan dibangun secara bertahap di lokasi yang lebih aman dan jauh dari zona pergerakan tanah. Proses pembangunan dipercepat agar dapat segera ditempati, terutama bagi keluarga dengan anak-anak dan lansia. Tim geologi yang melakukan kajian menyebutkan bahwa struktur tanah di wilayah tersebut memang memiliki potensi gerakan apabila terjadi curah hujan tinggi dalam waktu lama. Kontur wilayah yang berupa perbukitan dengan kemiringan cukup tajam memperbesar risiko terjadinya longsor maupun tanah bergerak. Oleh karena itu, pengawasan akan terus dilakukan, terutama jika hujan kembali turun dalam beberapa hari ke depan. Akses jalan menuju desa sempat terganggu akibat badan jalan yang retak dan bergelombang. Beberapa kendaraan harus berjalan pelan untuk menghindari amblesan. Aparat kepolisian dan relawan berjaga untuk mengatur lalu lintas serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Meski demikian, di tengah situasi sulit ini, solidaritas masyarakat terlihat kuat. Warga dari desa tetangga berdatangan membawa bantuan secara swadaya. Relawan membantu mendirikan tenda, memasak, serta mendampingi anak-anak yang mulai merasa trauma akibat kejadian tersebut. Pemerintah daerah juga membuka posko donasi bagi masyarakat yang ingin membantu. Hingga laporan ini disampaikan, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat peristiwa tanah bergerak ini. Namun kerugian material diperkirakan mencapai angka yang cukup besar mengingat ratusan rumah mengalami kerusakan berat. Pendataan terus dilakukan untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan bantuan yang sesuai. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Warga diminta segera melapor apabila menemukan retakan baru atau tanda-tanda pergerakan tanah di sekitar permukiman. Edukasi mengenai mitigasi bencana juga mulai disosialisasikan agar masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa wilayah dengan kondisi geografis perbukitan memerlukan perhatian serius dalam tata ruang dan pembangunan. Kajian risiko bencana menjadi hal penting agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang. Untuk sementara, fokus utama pemerintah adalah memastikan keselamatan warga dan mempercepat penyediaan hunian sementara. Harapannya, para pengungsi dapat segera menempati tempat tinggal yang lebih aman sembari menunggu keputusan mengenai relokasi permanen. Bencana tanah bergerak di Desa Padasari ini masih terus dipantau secara intensif. Perkembangan terbaru akan terus disampaikan seiring pembaruan data dari lapangan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, mengikuti arahan petugas, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Demikian laporan terkini mengenai bencana tanah bergerak di wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Semoga situasi segera membaik dan warga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan tenang. Sih, kemebul ke? Mereka sugeng ambruk maning. Sangat. Masih gerak nih tanah. Ya, ini Ultraman masih jaga di sini ya. Masih ngebul itu, masih ngebul. Masih jaga ke? Bulak-bulak ke ya. Masih ngebul ke? Mereka sugeng ke?